Hari ini gue bakal share salah satu aksesoris mobil ya, yang penting banget, bahkan wajib dimiliki oleh setiap pengendara mobil. Kayak gue ini sebenarnya kepikiran beli ini karena bulan Desember nanti gue bakalan pulang kampung ya. Cukup jauh, lewat Trans Jawa, kemungkinan bakal nyetir sendiri. Dan kebetulan di mobil gue itu belum ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System bawaan dari pabrik. Jadi gue kepikiran untuk beli aksesorisnya aja. Dan dari sekian banyak aksesoris gue pilih yang ini guys, ini keluaran dari Gentleman Car ya, atau dijual lah oleh Gentleman Car. Dan ini ada banyak macam jenisnya sebenarnya, ada yang dari harga 190 ribuan, bahkan lebih murah juga ada yang sampai 1 jutaan, bahkan lebih juga ada. Dan ini gue dapetin di harga 440 ribu. Nah, apa itu TPMS atau Tire Pressure Monitoring System? Ini adalah sebuah sistem ya, sebuah sensor yang bisa terus memonitor dan ngedetek berapa tekanan ban di mobil kita. Jadi masing-masing ban itu bakal dicek untuk tekanannya dan bakal dikasih tahu berapa tekanannya, apakah kurang ataukah lebih ya, karena itu penting banget hubungannya sama keselamatan. Dan kenapa ini penting? Karena kalau ban terlalu empuk ya, itu dalam kecepatan tinggi itu juga bisa ada mudah resiko pecah, terus kemudian juga dia gampang aus ya, gampang habis untuk bannya sendiri. Terus kemudian kalau terlalu keras tapaknya itu juga jadi kayak nggak terlalu napak gitu guys ya, dan nggak nyaman juga dipakainya. Dan ini penting untuk kita monitor karena sepanjang perjalanan pun terkadang karena perubahan temperatur, entah itu karena panas dia bakal tekanannya meningkat, karena dingin tekanannya bakal menurun. Dan kita dengan adanya ini bakal tahu apakah kita perlu nambah anginnya atau juga perlu mungkin beristirahat dulu ya di rest area karena ban mungkin terlalu panas. Karena di sini juga nggak ditampilin cuman tekanan bannya aja, tetapi juga temperatur dari udara di dalam ban itu sendiri. Dan ini yang gue beli ya, kalian sebenarnya bisa beli yang mana aja. Mereknya sendiri di sini nggak ada detailnya ya, jadi cuman auto TPMS aksesoris dan 2-in-1 pressure monitoring system. Dan di sini ada beberapa fitur ya, yang kalau kalian lihat ada air leak alarm, jadi kalau ada kebocoran itu bakal muncul alarmnya. Terus ada low pressure alarm, kalau tekanannya ban terlalu rendah juga akan ada alarmnya. High pressure juga alarm, kalau terlalu tinggi juga ada alarm. High temperature juga, kalau temperatur terlalu tinggi ada alarmnya. Dan dia udah solar charging, alias untuk monitornya itu bisa di charge pakai ini ya, matahari ya, jadi nggak bakal perlu sering-sering ngecas juga. Dan fiturnya di belakang juga ada beberapa detailnya di sini, kayak real time monitor temperatur dan juga pressure dari tire. Terus kemudian ada sleeping mode ya untuk power saving, ada warning untuk kebocoran ban, dan abnormal pressure dan temperatur juga bakal ditunjukkan secara visual ya. Dan juga kita bisa pilih mau pakai tekanan dalam satuan bar atau PSI. Biasanya sih gua pakai PSI ya. Terus kemudian untuk temperaturnya juga bisa diatur mau Celsius atau Fahrenheit, biasanya Celsius. Dan di sini dia bakal udah waterproof ya, jadi udah IP67. Ini kemungkinan untuk sensor di luarnya ya, sensor yang di ban itu udah tahan air. Jadi sekarang kita langsung aja buat buka dulu sebelum gua tunjukin gimana cara pasangnya dan seperti apa nanti kalau udah dipakainya. Nah, jadi isinya itu sebenarnya simple aja, ada kayak kertas panduannya ya, buku panduan kayak gini guys. Tuh ya, gimana cara pasangnya, cara lepas baterainya. Karena baterainya ini gue baca di komentar-komentarnya ya, atau juga di detailnya itu bisa bertahan sampai sekitar 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun baterainya bisa kita ganti. Dan kalian juga bisa sekalian beli baterainya aja kalau mau. Nih ya, karena gue juga beberapa kali baca di orang-orang beli TPMS itu, dia sensornya ada yang mati karena baterainya kehabisan, baterai bawaannya. Karena kan bawaannya udah ada baterai nih. Nah itu mereka perlu ganti baterai gini. Jadi gue juga langsung beli nih sama baterainya. Ini 15 ribuan ya. Kalian bisa beli juga kalau pengen. Dan sekarang langsung gue tunjukin yang lainnya yang kita dapetin. Yang pertama, nah ini langsung yang utamanya ya. Ini itu ada layarnya. Ini ada kayak solar chargingnya ya. Jadi dia bakal dari matahari, kita taruh di dashboard gitu, bakalan ngecharge juga. Tapi kita juga bisa charging via micro USB. Nah ini ya port micro USB-nya. Dan di sini langsung bisa ditempel di mobil. Kita juga dapat untuk ininya,
apanya ini namanya, selotipnya ya. Pokoknya yang buat nempelin lah. Itu kita taruh di mobil. Terus layarnya juga masih dibeginiin. Oh, ini perlu dilepas sih ya. Nah, lepas aja lah. Oke, jadi kita lepas kayak gini. Dan kemudian di sebelah sini ada tombol-tombolnya ya, ada tombol set, plus, minus. Nanti kita bakal lihat ini fungsinya kayak gimana, waktu setup ya, dan waktu nyalain juga. Terus kita juga dapat ini satu set, ada 4 pengunci ya. Ada sama ininya juga. Nah, ini biar anti maling sih ya. Jadi kita bisa protect pakai ini, kita kunci. Nah, ini sensornya ada 4 ya. Ada 4 dan masing-masing ada stikernya. Ada, bukan stiker sih, apa kayak tulisan gitu ya. Front left berarti untuk ban depan kiri. Ini untuk ban depan kanan. Untuk ban depan belakang kanan ya, rear right, dan ban belakang kiri. Untuk sensornya cukup besar memang. Dia kayak gini, dan materialnya sih plastik ya, tapi kuat sih. Ini kayak berat gitu guys ya. Terus di sini ada ininya, ulirnya ya, yang kita masukin di, nanti ini bakal gantiin tutup pentil dari bannya ya. Dan dia bakal, tekanan udaranya bakal masuk ke sini untuk dicek tekanannya. Oke, udah nggak ada lagi ya. Jadi kita singkirin aja ini. Dan kita bakal fokus untuk ngelihat sensornya dulu. Nah, untuk sensornya guys ya, ini ada beberapa jenis sebenarnya. Ini sensor yang eksternal ya, jadi kita pasang ini di luar dari ban, dan dia bakal gantiin tutup pentilnya ya. Terus ada juga yang sensor internal, itu yang bakal dipasang di dalam ban, dan sebenarnya kalian bisa memilih yang mana aja. Untuk yang bawaan dari pabrik biasanya pakai sensor internal semua, tetapi kenapa gua pilih yang eksternal? Pertama karena kemudahan sih ya, karena untuk yang internal itu kita untuk pasangnya itu harus ke bengkel ban. Jadi untuk pasang itu setiap kali pasang atau lepas kita harus ke bengkel ban dulu, karena dia akan dipasang di dalam velgnya itu ya. Dan itu menurut gua juga kurang begitu simple sih, terutama kalau untuk yang beli sendiri kayak gini. Karena untuk yang beli sendiri kayak gini kan kita nggak tahu ya kualitasnya atau keawetan seperti apa, atau juga mungkin di tengah-tengah ada masalah koneksi dan sinkronisasi, kita harus perbaikin, atau juga baterainya habis, kita harus ganti. Dan untuk yang pakai eksternal itu, maka kalau kita mau ganti baterai dan yang lainnya kita tinggal lepas aja, simple. Tapi kalau kita pakai yang internal, setiap kali kita mau ganti baterai dan yang lainnya kita harus ke bengkel ban. Jadi setiap kali mau, mungkin yang depan kanan bermasalah, kita ke bengkel ban lagi untuk benerin dan lain-lain guys, untuk ganti baterai dan lain-lain. Cuman memang itu minusnya kalau kita pakai yang internal dibandingin plusnya kalau kita pakai yang eksternal. Tapi ada juga enaknya kalau pakai yang internal, karena kalau yang pakai yang internal itu setiap kali kita isi angin ya, itu nggak usah lepas pasang, karena kita tinggal isi angin aja dan nggak ada urusannya sama sensor-sensoran. Tapi kalau kita pakai yang eksternal kayak gini, kita harus lepas ya untuk sensornya ini, karena ini bakal nutupin jalan anginnya. Jadi kita lepas dulu, dan kalau misalkan kita pakaiin proteksi biar nggak hilang kayak ini, kita juga harus lepas dan bawa kunci ini kemana-mana. Jadi setiap kali kita isi angin kita harus pakai ini ya untuk ngebuka supaya bisa di ini. Kalaupun nggak kalian pasang protektornya ini, maka itu lebih simpel sebenarnya, tapi juga rawan hilang atau juga mungkin lepas ya, karena satu hal kayak gitu guys ya. Jadi ya kalian pertimbangkan sendiri aja, kalian lebih suka yang eksternal atau internal. Kalau gue sih eksternal aja, biar lebih gampang di pemasangan, maintenance-nya juga, ganti baterai dan yang lainnya. Kalaupun harus ngelepas waktu isi angin ya nggak masalah deh, kan nggak setiap hari juga ya isi anginnya. Oke, sekarang gua mau tunjukin dulu gimana caranya ini ganti baterainya ya. Jadi kita lepas, ini ada kunciannya di sini, jadi ini bisa kita lepas guys ya. Nah setelah kebuka kayak gini, kita tinggal lepas aja pakai kuncinya ya. Nah ini bisa kita putar dan nanti bakal terlepas, baterai bisa kita ganti. Tuh ya, dia ada beberapa parts. Tuh, baterainya ada di sini. Ini baterai bawaannya. Gua biar gak ribet nanti ganti-ganti baterai atau kehabisan di tengah jalan. Nah, gua langsung aja ya. Sebelum gua pasang, gua ganti masing-masing baterainya dengan baterai yang baru. Nih tinggal dorong aja dikit. Nah, gini baterainya langsung lepas ya.
kita bakal pasang baterai baru dan yes, sudah pakai yang baru ya. Ini guys, dalamnya tuh sebenarnya kayak gini aja sih. Tuh, dia bakal connect secara wireless ke sensornya untuk ngelihat tekanan dan temperaturnya. Ada banyak yang bertanya-tanya ya, kalau pakai eksternal gini bakalan ngefek ya, yang ngaruh nggak ya ke bannya cepet kempes? Karena kan anginnya kan keluar ya lewat sini. Nanti bakal kita buktiin ya, kita coba dan kita buktiin. Dan by the way, dia memang tahan air ya, IP67, karena di sini dikasih seal ini ya. Jadi kayaknya tahan airnya kan ada sealnya di sini. Tuh putih nih. Nah ini ada sealnya, jadi air dari luar itu nggak masuk dan sampai ngerusak ini, asalkan kalian pasangnya rapet ya. Karena kan kalau ini ditaruh luar pasti kena banjir, kena cipratan air. Bahkan kalau ada banjir yang mungkin setengah ban ya, itu bakalan kena juga. Dan dengan adanya sealnya itu, maka harusnya aman. Sip. Keempat-empatnya udah kita ganti baterai barunya, harusnya bisa dipakai sampai 2 tahun ke depan. Dan sekarang langsung aja gue tunjukin gimana cara pasang untuk di mobilnya ya. Dan yuk langsung aja. Oke, sekarang gue tunjukin gimana cara pasangnya dan juga sinkronisasinya ya. Ini gue pasang di R3 Sport. Dan ini bakal menggantikan ini ya, menggantikan tutupnya valve angin ini. Dan pertama sebelum kita pasang kita harus nyalain dulu guys ya. Dan untuk nyalainnya ini ditahan aja, tombol minusnya ini tekan tahan. Nah dia bakal nyala ya. Dan setelah nyala gini, untuk mulai sinkronisasi kita harus tekan ini 8 kali. Tanda plusnya ini, tombol plusnya ditekan 8 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah dia udah mulai kedip-kedip ya di depan bagian kiri. Jadi di depan bagian kiri artinya kita pasang yang depan bagian kiri dulu. Nah ini front left yang A ya, ada logonya di sini FL. Yang A kita pasang dulu. Dan ya ini kita taruh aja. Dan ini kita lepas ya. Nah, terus kita pasang dulu. Kalau kalian pengen pasang dengan anti malingnya, nah ini dipasang duluan ya. Ini opsional aja sih sebenarnya. Nah, terus kita pasang ya. Putar aja cepet ya, karena dia akan mengambil angin. Nah, kayak gitu guys. Oke, rapet ya. Kalau udah rapet begini, ada bunyi beep. Nah, dia kedetek tekanan bannya 32 ya. Terus kita bisa kunci lagi untuk anti theft-nya ini, tapi nggak perlu yang sampai terlalu rapat gitu guys ya. Nanti takutnya kan setiap kita mau pasang mau tambah angin kan ini harus dilepas, takutnya susah. Karena kan kuncinya juga kayak agak susah ya. Jadi mungkin nggak perlu terlalu rapat. Cuman biar nggak gampang lepas sendirilah, atau nggak gampang dilepas gitu aja. Terus kita mau ke yang lain lagi. Caranya kita tekan plus atau minus ya untuk ganti ke arah bannya. Kita plus di sini, kita depan kanan. Jadi sekarang kita depan kanan, kita pakai yang front right ya, sesuai dengan kodenya. Nah ini kita lakukan ke semua roda ya. Jadi roda 1, 2, 3, 4 udah kedetek semua. Dan setelah kedetek semua gini, kita tinggal tekan tahan aja set ya selama 3 detik. Oke, tadi kita udah setup ya, dan udah sinkronisasi semua ban ya dengan alat TPMS ini. Dan sekarang seperti yang kalian lihat di sini udah kedetek semua ya, depan 32 31, belakang 32 32. Dan juga ini selain tekanannya dalam PSI ya, itu ada temperaturnya juga dalam Celsius. Dan by the way, sebenarnya kita bisa setting kalian mau pakai standar apa dengan cara tekan set ini ya. Setnya ini tekan tahan. Nah, kita bisa ubah mau PSI atau mau bar, itu bisa. Terus temperaturnya juga bisa kita ganti ya, mau Celsius atau Fahrenheit itu juga bisa. Tapi cuman standarnya biasanya kalau kita kan Celsius ya sama PSI. Jadi itu yang bisa kita ubah. Terus kita juga bisa ubah alarmnya bakal nyala di tekanan angin berapa. Ini gue set di 43. Untuk bawahnya alarmnya bakal nyala di tekanan yang terlalu rendah berapa. Semuanya bisa kalian atur sebenarnya sesuai dengan standar tekanan roda di mobil kalian ya. Kalau di R3 ini
R3 Sport yang depan itu 29, jadi gua set di 27, dia bunyi nandain kalau terlalu rendah dan harus dipompa lagi. Atasnya dia paling tinggi itu 38 ya, jadi gua set di 43 karena kadang kalau kita nyetir kan temperatur naik, biasa tekanan naik, jadi itu setnya bisa kalian atur sendiri. Ini beda-beda ya tiap mobil, jadi kalian cari aja referensinya sesuai dengan mobil kalian, amannya di tekanan berapa. Terus kita juga bisa atur temperatur maksimalnya bakal bunyi di temperatur berapa. Defaultnya sebenarnya 80 tadi, cuman ini gue biarin aja di setting 68 sambil gue juga masih cari referensi ya. Jadi gue juga masih cari referensi setting alarm yang paling aman nih, temperatur berapa dan juga tekanannya berapa. Nanti misalkan gua udah dapat referensinya, gue taruh di deskripsi ya. Dan itu yang bisa kalian ubah ya. Jadi kalau udah, kita tinggal set aja, dan dia udah sesuai pengaturan yang kita pengen ya, nampilin temperatur. Kalau kalian lihat di sini temperatur yang kanan 31 30, yang kiri 32 35. Ini sesuai banget sama kondisi mobil gua ya. Yang karena garasi gue yang sebelah kiri itu kena matahari guys ya, yang ban belakang kiri itu paling kena matahari, jadi dia panas banget 35. Yang kedua depan kiri itu masih kayak ada tutup-tutupnya gitu, jadi nggak terlalu panas. Yang belakang kebuka banget, jadinya panas. Dan yang kanan itu mepet tembok, jadinya dia temperaturnya rendah 31 30 ya. Jadi ini menurut gue untuk temperatur cukup valid sih ya. Untuk tekanannya juga valid karena terakhir gue isi itu depan belakang 32 semua, ternyata yang depan kanan turun 1 bar ya. Jadi hampir sama lah kayak yang di ini ya, alat yang ditambangin ya. Dan sekarang kita tinggal posisikan aja, pasang di tempat dimana kalian mau ya, tempat yang sekiranya nggak ganggu visibilitas tapi tetap bisa kalian lihat dengan enak. Kita kan udah dapat nih untuk lemnya, jadi kita taruh sini. Ternyata kita nggak bisa pepetin kanan ya untuk posisinya ini, karena sayang banget dia tombolnya di sebelah kanan ya kan. Banyak TPMS lain kan tombolnya di atas tuh, jadi kita bebas taruh mana aja, bebas mepet-mepet gini juga bebas. Ternyata kalau ini nggak bisa karena tombolnya ada di kanan, jadi kita nggak bisa pepetin kanan ya, karena kita kan kadang perlu akses ya untuk tombolnya ini. Sayang banget kalau ditaruh kayak gini, posisinya kurang simetris, kurang bagus menurut gua. Harusnya mojok ini tapi nggak bisa karena tombolnya nggak di atas. Jadi mungkin ini salah satu hal yang perlu kalian pertimbangkan ya, karena kalau mau kalian pepetin kanan nggak bisa ya. Kalau kalian pengen taruh di tengah di mana-mana bisa sih, tapi kalau misalkan kalian mau pepet kanan gini, kalian mending cari yang atasnya tuh ada tombolnya ya. Tombolnya ada di atas, bukan di samping kanan kayak gini. Oke, sini kita coba buat jalan ya untuk TPMS-nya, dan akhirnya gue taruh di sini nih karena ya itu tadi, karena tombolnya ada di kanan, jadi gue harus kasih space. Dan di sini aja lah enak kesembunyi, tapi matahari masih dapat. Dan kalau kalian lihat ya di jalan ini dia otomatis mati. Kalau kalian cek di sini, dia ada fitur auto sleep-nya supaya baterainya awet ya. Nanti dia bakal otomatis bunyi kalau ada alarm dan lain-lain, atau otomatis nyala kalau emang ada alarm dan lain-lain. Tapi by default kalau nggak ada sesuatu yang perlu di concern, itu dia mati gini. Dan kalau kalian pengen ngelihat untuk tekanan anginnya, itu kalian tekan aja tombolnya di sini salah satu ya. Nah, dia langsung nyala. Kalian bisa tekan tombol yang di paling bawah, tombol minus itu, dia langsung nyala gitu. Jadi kalian bisa cek dan monitor aja tekanan bannya. Nah, ini bisa kalian cek setiap kali kalian mau bepergian ya, atau juga setiap kali di perjalanan jauh ya, sesekali dicek misalkan di rest area di mana, supaya kalian tetap bisa memantau dan memonitor untuk tekanan anginnya guys. Dan meskipun dia sleep, nggak ada masalah, karena toh dia juga tetap memonitor kalau memang kondisi bannya terlalu rendah tekanannya, atau terlalu tinggi, atau temperatur dari udara bannya ya terlalu tinggi, maka dia akan bunyi, ngasih warning ya, ngasih notice, dan akan dikasih tahu juga di sebelah yang mana. Dan kalau kalian perhatikan, ini kita pakai di luar ya, ini ada logo mataharinya nyala, itu artinya dia lagi ngecharge pakai solar panelnya ya. Kalau lagi diteduh gini hilang mataharinya, logonya, jadi dia nggak ngecharge pakai panel, dan dia pakai baterai internal yang udah terisi ya. Jadi harusnya sih bakalan jarang banget kalian butuh ngecharge ini, karena memang
ada solar panelnya, jadi ya bakal awet. Untuk baterai sensornya sendiri diklaim bisa bertahan sampai 2 tahun, jadi nanti kita bakal cek juga apakah benar selama itu ya. Tapi harusnya memang awet sih, karena kan sensornya cuma begitu doang ya di luar. Dan so far ya kayak gitu aja, kita bisa lihat sesuai keperluan aja. Dan fungsi yang paling penting sih monitor ya, alarmnya itu fungsi yang paling penting. Jadi kalau memang ada sesuatu yang urgent, bakal dikasih tahu itu guys ya. Dan itu sih ya untuk sedikit review dari TPMS ini. Semoga aja bermanfaat guys buat kalian ya. Dan pastikan kalian selalu berkendara dengan aman ya. Dan buat yang punya mobil dan belum ada sistem TPMS internal dari bawaan pabrik, kalian bisa banget dan bahkan sangat recommended ya untuk memiliki TPMS seperti ini. Dan harganya cukup murah dibandingkan dengan manfaat dan juga value keselamatan yang kita dapetin ya. Jadi ya menurut gua sangat recommended. Untuk link pembelian bisa kalian dapetin di deskripsi video ini. Buat yang pengen lebih bebas naruhnya, bisa pilih yang tombolnya ada di atas. Harganya pun juga kalian nggak harus beli yang ini sih. Ini 440.000, kalian bisa beli aja yang harganya 200 ribuan, juga ada banyak ya, sesuai keperluan aja. Menurut gua secara kualitas dan akurasi mungkin nggak terlalu beda jauh ya. Semua linknya nanti gua taruh deh, kalian bisa pilih-pilih sendiri yang kalian suka. Oke, sampai ketemu lagi ya di video Kepoin Tekno selanjutnya besok.